Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal, salam ketemu anak-anak baru kelas 10 MIFA. Saya adalah guru fisika kelas 10 MIFA tahun ajaran 2020-2021. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kenikmatan sehingga di hari yang cerah ini kita semua bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar walaupun dengan cara virtual dengan lancar tanpa halangan sesuatu apapun. Sebagai awal dari kegiatan belajar fisika, kita saling kenal terlebih dahulu, oke? Kita mulai dari Bapak, lalu kepada kalian sebagai siswa kelas 10 MIFA. Absensi untuk kalian dapat kalian melalui WA yang akan nanti Bapak kirim lewat Google Form. Ya, kita membuat grup WA. Ini nomor WA Bapak yaitu 0812 9117 5510. Nanti di WA kamu tulis nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya adalah Telandes Dewasto MPD, ya. Sedangkan biodata ini adalah guru fisika kelas 10 MIFA tahun ajaran 2020-2021. Nama lengkap Telandes Dewasto MPD. Untuk NUPTK, maaf lupa, NIP atau NRK ini sudah telah tertulis, silakan baca sendiri. Pangkat dan golongan penata muda tingkat 1 3B, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir ya Jakarta, pendidikan terakhir S2, pengalaman mengajar. Nah, sedangkan biodata yang lainnya, ini nama panggilan Bapak. Banyak siswa selalu memanggil dengan nama ini, Patek. Alamat rumahnya di Jalan Sauti C229, Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Dengan nomor telepon, ini nanti ya, kalau ada informasi yang kurang jelas, silakan kalian telepon di nomor telepon rumah atau lewat WA bisa. Ini nomor WA Bapak, silakan komunikasi bila ada masalah-masalahnya, atau lewat email. Email yang sini pakai adalah teguhastowo@gmail.com. Sedangkan ingat, nomor pertama dan yang kedua jangan dipakai. Untuk semester 1 tahun ajaran sekarang, adapun buku yang dipakai itu adalah 1 buku paket, 2 buku tulis, dan modul. Ya. Nah, untuk buku paket itu ada 2, yaitu buku paket 1 dan buku paket 2. Buku paket 1 itu adalah buku kalangan Martin Kaningan, yaitu fisika untuk SMA kelas 10 jilid 1 peminatan ya, kurikulum 2013 tanpa revisi. Ingat, tidak ada tulisan revisinya karena buku terbitan sekarang sudah ada tulisan revisi ya. Ini adalah buku paket ya, buku paket informasi pengetahuan. Sedangkan buku paket kedua adalah kumpulan soal, namanya buku mandiri fisika untuk SMA MA kelas 10. Masih tetap kurikulum 2013 tanpa ada tulisan revisi. Kalangan Nyi Ketut. Ya. Jadi setelah kita latihan, setelah kita belajar teori dari buku paket,
kita aplikasikan dalam bentuk soal di buku paket 2. Tolong, buku paket ini tidak ada di perpustakaan, jadi Bapak mengharapkan kamu bisa cari di luar. Ya, kenapa? Karena Bapak dari tahun ke tahun selalu menggunakan buku 2 ini. Oke, usahakan nanti kalau ada pertemuan yang sudah hari normal, bila kita sudah ketemu di dalam kelas, usahakan buku ini sudah ada di tangan. Lanjut, buku tulis. Buku tulis dibedakan menjadi 2, buku catatan dan buku latihan. Ingat, buku tulis adalah buku tulis yang ukurannya sejenis buku kampus. Bukunya besar, boleh merek lain, boleh, yang penting ukurannya sejenis buku kampus. Ya, yang penting ukurannya seragam nanti. Buku tulis ini terdiri dari buku catatan dan buku latihan. Ya, kedua-duanya jangan lupa buku tulis ini disampul. Ketentuannya adalah bila kamu kelas 10 MIPA 1, sampullah dengan sampul yang berwarna hijau menyala. Bila kamu kelas 10 MIPA 2, sampullah dengan sampul yang warna biru menyala. Bila kamu kelas 10 MIPA 3, sampullah dengan sampul warna kuning menyala. Setelah itu, jangan lupa buku tulis ini disampul plastik. Maksud dan tujuan plastik adalah biar tidak kotor dan tidak cepat rusak. Selain itu, buku tulis maupun buku paket tolong diberi label. Ini tulisan label. Ya. Label ini biasanya ya stiker atau menjadi. Boleh kamu tulis, boleh kamu tulis tangan, boleh kamu ketik. Yang penting jelas, ya. Contoh, buku paket 1 fisika. Bawahnya kamu tulis nama lengkap, jangan pakai nama panggilan atau nama singkat, nama lengkap. Lalu bawahnya nomor absen, lalu kelas. Jangan sampai salah. Ya. Untuk buku paket 2 juga sama, buku paket 2 fisika. Nama lengkap, nomor absen, dan kelas. Dan untuk buku catatan, buku latihan juga dikasih label buku catatan fisika, nama lengkap, nomor absen, kelas. Sama juga dengan buku latihan. Label ini ditempel di pojok kanan atas. Ya, seragam. Karena sekian banyak tumpukan ya, kalau Bapak ingin menilai, karena sudah tahu di mana letaknya. Dan namanya pun juga jangan tidak lengkap. Karena usahakan namanya sesuai dengan nama yang ada di absen. Oke. Sebagai tambahan, buku-buku untuk referensi bisa kamu lihat di sini, ya. Bisa kamu cari sendiri di luar. Ini tidak mutlak. Contohnya Bapak beritahu dari 1000 pena ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kebetulan buku fisika ini udah kadaluarsa, tidak jadi masalah, tapi isinya sama kok. Ya, ini bukunya yang Bapak kasih contoh adalah KTSP 2006. Ya, lama sekali. Gak jadi masalah. Kalau kamu punya 3, berarti kamu sudah punya materi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, beli aja di Lawaan. Ini buku bekas, bisa kamu dapatkan di Lawaan. Harganya murah, setikar satu buku setikar harganya 15.000. Ya, silakan kamu cari di Lawaan. Ya, isinya sama aja. Hanya beda letaknya saja yang berbeda. Oke, selanjutnya
Selain buku tersebut juga ada contoh-contoh buku yang lain. Ini contoh-contoh bank soal, hanya sebagai referensi saja. Selanjutnya kita masuk pada kelompok laboratorium fisika SMA Negeri 77 Jakarta. Kelompok laboratorium kita membagi kelompok menjadi 9 kelompok. Karena lab kita hanya ada 9 meja, maka jumlah siswa dalam satu kelas yaitu 40 siswa dibagi 9. Itulah satu kelompok jumlahnya. Karena Bapak sekarang belum mendapatkan data siswa untuk per kelas, maka ini kita skip aja dulu ya. Kita lanjut, nanti akan Bapak beritahukan informasinya tentang laboratoriumnya. Oke? Lanjut, kita masuk pada materi fisika untuk SMA kelas 10 MIPA semester 1 2020-2021. Materinya adalah ada 6 bab yang akan kita harus selesaikan dalam satu semester. Ada 6 bab. Bab pertama adalah hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Bab kedua adalah besaran fisika dan pengukurannya. Bab ketiga adalah besaran vektor dan skala. Bab 4, kinematika gerak lurus. Bab 5, kinematika gerak parabola. Bab 6, kinematika gerak melingkar beraturan. Oke. Di dalam 6 bab ini pada semester 1 terdiri dari subbab-subbab. Contohnya bab 1. Bab 1 itu terdiri dari hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Ya. Tolong diingat, pada saat kita belajar 1.1 nanti di sini kita akan belajar contoh soal dan latihan, ya, dan latihan. Dan pada belajar di 1.2 juga, yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium, kita masuk pada contoh soal dan latihan soal. Ditutup dengan ujian kompetensi bab 1. Oke? Sama, semua bab begini ya. Ada contoh soal, latihan soal, ada contoh soal, latihan soal, dan ditutup dengan uji kompetensi bab. Inilah yang dinamakan dengan ulangan harian bab 1. Oke, kita masuk pada bab 2. Oke, sama ya. Bab 2 besaran fisika dan pengukuran. Kita lihat peta konsepnya, karena dengan peta konsep kita bisa melalui alur yang akan kita pelajari, yaitu 2.1 pengukuran, 2.2 besaran dan satuan. Ditutup dengan uji kompetensi. Ya. Kita lanjut ke bab 3. Bab 3 adalah besaran vektor dan skala. Nanti kita akan belajar peta konsep, di mana di dalamnya 3.1 pengertian vektor, 3.2 perjumlahan vektor sebidang, dan ditutup dengan 3.3 uji kompetensi bab 3. Oke, kita lanjut lagi di bab 4, itu terdiri dari 2 subbab, yaitu kinematika gerak lurus, yaitu besaran-besaran pada gerak lurus, besaran gerak lurus beraturan, dan ditutup dengan uji potensi bab 4. Lanjut, bab 5, kinematika gerak parabola. Ya, biasa kita melewati peta konsep biar gampang menyusuri, yang terdiri dari 5.1 besaran-besaran pada gerak parabola dengan vektor,
dan analisis gerak parabola menggunakan vektor, ditutup dengan uji kompetensi bab 6. Dan yang terakhir adalah bab 6. Pada bab 6, kinematika gerak melingkar terdiri dari 2 sub bab. Biasa kita melalui peta konsep. Setelah itu kita masuk pada besaran-besaran dalam gerak melingkar. Dan yang kedua, gerak melingkar beraturan, ditutup dengan uji kompetensi bab 6. Itulah 6 bab yang akan harus kita selesaikan dalam 1 semester ini, yaitu semester ganjil. Nanti di semester 2 itu ada 6 bab lagi. Ya, ada 6 bab. Tapi kita fokuskan dulu pada semester ganjil, yaitu 6 bab. Oke, untuk lanjut. Sorry, maaf. Ya, kita masih pada proses kegiatan belajar mengajar fisika. Dalam kegiatan ini, kita menggunakan aplikasi model dengan user dan password yang telah diberikan. Nanti kamu akan didapatkan user dan password, ya. Ada bagian khusus yang menangani aplikasi ini. Kamu akan mendapatkan user dan password. Klik absensi yang sudah disediakan, ya. Kalau kamu melakukan absensi, berarti kamu sudah melakukan penilaian sikap. Mendengar, melihat, mencatat bagian terpenting di buku catat bahan ajar yang disediakan dengan link YouTube. Oke? Dan menceritakan kembali, menuliskannya, dan menjawab di aplikasi model, serta membuat sebanyak 5 pertanyaan hasil dari mendengarkan dan melihat bahan ajar, dan menjawab pertanyaan yang dibuat. Selain itu, ada praktikum mandiri sebagai penilaian keterampilan. Ya, mengerjakan kuis atau ujian di aplikasi model atau Google Form. Hal ini Bapak anggap sebagai penilaian pengetahuan. Jadi ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Jika 1 bab telah selesai, ada penilaian harian bab atau yang dikenal dengan uji kompetensi bab. Oke, tolong diingat kembali, ya. Itulah sekilas tentang Bapak, dan itulah sekilas tentang pelajaran fisika. Sebelum Bapak tutup, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.